بغداد عن ذكرى إمام المسلمين رابع الأقمار في مشكاة خير Isahar bin Yakub, Issachar, dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam adalah salah satu dari 12 anak laki-laki Yakub dan pendiri salah satu dari 12 suku Israel, yaitu suku Issachar. Ibunya adalah Lea, salah satu istri Yakub. Nama Isahar sendiri bisa diartikan sebagai hadiah atau upah. Dalam Alkitab, suku Issachar dikenal karena kemampuannya memahami zaman dan memberikan nasihat yang bijaksana. Suku ini memainkan peran penting dalam peristiwa sejarah Israel di bawah kepemimpinan Yosua, hakim-hakim, dan dalam kerajaan Israel yang lebih luas. Dalam konteks keagamaan Islam, Yakub dan putra-putranya, termasuk Isahar, dihormati sebagai bagian dari garis keturunan yang terhubung dengan Nabi Ibrahim. Isahar bin Yakub dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam adalah salah satu dari 12 putra Yakub dan menjadi leluhur salah satu dari 12 suku Israel, yaitu suku Isahar. Sejarah dan kisah Isahar terutama bersumber dari Alkitab Ibrani dan kitab-kitab lainnya dalam tradisi agama-agama Ibrahim. Berikut adalah beberapa poin penting dari sejarah Isahar. Isahar adalah putra kelima Yakub dari istrinya Lea, yang merupakan istri pertama Yakub. Nama Isakar dalam bahasa Ibrani sering diartikan sebagai hadiah atau upah karena kelahirannya dianggap sebagai hadiah dari Tuhan kepada Lea atas ketekunannya. Dalam Alkitab, Isakar digambarkan sebagai seorang yang kuat dan pekerja keras. Yakub memberkati setiap anaknya sebelum meninggal, dan dalam berkatnya kepada Isahar, Yakub menyebutnya sebagai keledai yang kuat berbaring di antara dua pelana. Ini menunjukkan sifat kerja keras dan dedikasi yang besar. Isahar disebut sebagai sosok yang suka menerima beban berat dan menjalani kehidupan sederhana, tetapi tetap mendapatkan hasil yang memuaskan dari pekerjaannya. Isahar menjadi leluhur dari suku Isahar. Salah satu dari 12 suku Israel yang masing-masing berasal dari anak-anak Yakub. Suku Isahar menempati wilayah yang subur di tanah Kanaan, di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Lembah Yizril, di dekat Galilea. Mereka dikenal karena kebijaksanaan mereka. Dalam 1 Tawarik 12:32, suku ini digambarkan sebagai mereka yang memiliki pengertian tentang zaman untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh Israel. Suku Isahar berperan penting dalam sejarah Israel. Mereka adalah bagian dari bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir dalam Keluaran dan kemudian dipimpin oleh Yosua dalam penaklukan tanah Kanaan. Suku Isahar juga berperan dalam pemerintahan Raja Daud. Mereka disebut sebagai suku yang memberikan dukungan penuh kepada Daud ketika ia menjadi Raja Israel. Isahar dan keturunannya seringkali dihubungkan dengan kebijaksanaan, kerja keras, dan ketekunan. Ini tercermin dalam berbagai literatur Yahudi dan interpretasi rabbinik. Dalam tradisi Kristen, Isahar juga dianggap sebagai figur simbolis, melambangkan kerendahan hati dan komitmen dalam melayani Tuhan. Dalam tradisi Islam, Isahar disebut dalam konteks sebagai salah satu putra Nabi Yakub, meskipun kisah rinci mengenai Isahar tidak terlalu banyak dibahas dalam Al-Quran maupun hadits-hadits. Namun, seperti semua anak-anak Yakub, Isahar dipandang sebagai sosok penting dalam sejarah awal Bani Israel dan seringkali dipahami sebagai tokoh yang diberkahi Tuhan. Dengan demikian,
Isahar bin Yakub memiliki peran penting dalam sejarah bangsa Israel dan menjadi simbol kerja keras, kebijaksanaan, dan ketekunan dalam tradisi agama Abrahamik. Dalam kisah Nabi Yusuf, Isahar adalah salah satu saudara Yusuf. Meskipun peran individual Isahar tidak menonjol dalam narasi ini, ia termasuk di antara saudara-saudara yang menjual Yusuf ke dalam perbudakan. Kisah ini dimulai ketika saudara-saudara Yusuf merasa cemburu dengan kasih sayang yang lebih diberikan Yakub kepada Yusuf. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Yusuf, pertama-tama dengan berencana membunuhnya, tetapi kemudian memutuskan untuk menjualnya sebagai budak ke pedagang yang menuju Mesir. Kisah penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya, termasuk Isakar, adalah peristiwa yang penting karena Yusuf kemudian menjadi tokoh besar di Mesir. Meskipun tindakan tersebut di dasarnya berasal dari rasa cemburu, Allah mengubah nasib Yusuf dan ia akhirnya menjadi salah satu pejabat tertinggi di Mesir. Pada akhirnya, Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan keluarga Yakub, termasuk Isahar, pindah ke Mesir dan menetap di sana. Pengaruh Isahar dalam tradisi Israel suku Isahar yang diturunkan dari Isahar memainkan peran penting dalam sejarah Israel kuno. Dalam kitab Ulangan, Deuteronomi, suku Isahar terkenal karena kebijaksanaan dan kemampuannya dalam memahami waktu dan musim yang dikaitkan dengan pengetahuan tentang kalender dan perhitungan waktu keagamaan. Selain itu, dalam kitab Hakim-Hakim, Judges, suku Isahar disebutkan sebagai pendukung utama dalam perang yang dipimpin oleh Deborah dan Barak melawan raja-raja Kanaan. Isahar bin Yakub mungkin tidak memiliki peran besar secara individu dalam kisah Nabi Yusuf, tetapi dia termasuk dalam bagian penting dari dinamika keluarga Yakub yang memengaruhi sejarah umat Israel. Suku Isakar yang berasal darinya memainkan peran penting dalam perkembangan dan perjuangan bangsa Israel dalam sejarah berikutnya. Di era modern, suku Isakar sering diasosiasikan dengan nilai-nilai spiritual dan kualitas-kualitas tertentu. Menurut tradisi Yahudi, suku ini dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan Taurat, hukum Yahudi, dan astrologi. Dalam beberapa tafsiran Alkitab, Isahar dilihat sebagai suku yang mengerti tanda-tanda zaman, yang berarti mereka memiliki kebijaksanaan dalam membaca situasi sejarah dan politik. Dalam konteks ini, beberapa kelompok atau komunitas Yahudi modern yang ingin menekankan pengetahuan dan studi mendalam sering mengaitkan diri mereka secara simbolik dengan suku Isakar. Suku ini dipandang sebagai simbol studi dan pendidikan. 2. Gerakan Yahudi modern dan pengakuan suku-suku yang hilang. Pada abad ke-20 dan 21, ada peningkatan minat terhadap identifikasi kembali suku-suku yang hilang dari Israel, termasuk suku Isakar. Banyak komunitas di seluruh dunia, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan, mengklaim hubungan leluhur dengan salah satu dari 12 suku Israel, meskipun klaim ini sering diperdebatkan dan tidak selalu diakui secara resmi oleh otoritas agama Yahudi di Israel. Beberapa kelompok di India dan Afrika, seperti komunitas Bnei Menashe di India atau suku-suku Lemba di Afrika Selatan, mengklaim keturunan dari suku-suku Israel, meskipun mereka tidak secara khusus mengidentifikasi diri dengan suku Isakar. Namun, pencarian dan pengakuan kembali terhadap suku yang hilang di era modern tetap menjadi bagian penting dari narasi sejarah kontemporer tentang suku-suku Israel. 3. Relevansi simbolik dalam politik Zionis. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan Zionis yang bertujuan untuk mendirikan kembali negara Yahudi di tanah Israel sering menggunakan simbolisme 12 suku Israel sebagai cara untuk menyatukan orang-orang Yahudi dari berbagai belahan dunia. Suku Isakar dalam konteks ini digunakan sebagai lambang persatuan, kebijaksanaan, dan studi untuk membangun kembali negara Yahudi. Keempat, kehadiran di Israel modern. Dalam konteks Israel modern, suku Isakar tidak lagi ada sebagai entitas fisik yang terpisah
Namun nilai-nilai yang dihubungkan dengan suku ini, terutama fokus pada studi Taurat dan kebijaksanaan, masih dihargai dalam banyak komunitas Yahudi, khususnya di kalangan Yahudi Ortodoks. Selain itu, beberapa kelompok Yahudi di diaspora mengadopsi identitas simbolis suku Isakhar untuk menghubungkan diri dengan sejarah mereka. Beberapa organisasi pendidikan Yahudi bahkan menggunakan nama suku ini untuk mencerminkan dedikasi mereka terhadap studi agama dan pendidikan. Kelima, peran dalam budaya dan masyarakat Yahudi global. Di luar Israel, konsep suku Isakhar muncul dalam berbagai bentuk dalam masyarakat Yahudi di seluruh dunia, terutama sebagai lambang kelompok atau komunitas yang menekankan kebijaksanaan, pendidikan, dan studi keagamaan. Beberapa interpretasi modern menggunakan karakteristik suku Isakhar sebagai simbol studi mendalam dan pemahaman spiritual, menekankan pentingnya pendidikan dalam kehidupan Yahudi kontemporer.